Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Navitasari dari kelas PM 2022B dengan NIM 22030174072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan prospek bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia dimulai pada saat Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan pada masa Belanda, Suwandi, Melindo hingga ke ejaan yang disempurnakan atau EYD. Bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh khalayak umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi bahasa perhubungan di Nusantara pada masa lalu. Pada Kongres Pemuda, para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan Bahasa Persatuan Indonesia. Tak berani dengan berani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia, dan hal ini disetujui. Bahasa Indonesia pada awalnya diikrarkan oleh para pemuda pada tahun 1928, yaitu pada tanggal 28 Oktober. Dengan itu, bahasa Indonesia pertama kali digunakan ataupun diikrarkan sebagai bahasa pemersatu pada butir ketiga Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia kemudian mulai diterima oleh masyarakat Indonesia. Dengan diterimanya bahasa Indonesia secara harfiah, bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu. Diterimanya bahasa Indonesia juga dapat tercermin dari diadakannya Kongres Bahasa Indonesia atau KBI pada tanggal 25 hingga 28 Juni 1938. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi sesuai Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut menjadi fase awal bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu menjadi bahasa resmi negara. Prospek bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dapat dijadikan sebagai bahasa internasional. Hal ini terbukti dengan adanya Kongres Internasional ke-9 Bahasa Indonesia yang ada di Jakarta pada tanggal 28 Oktober hingga 1 November 2018. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan juga ikut mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Selanjutnya, bahasa Indonesia dapat dijadikan sarana komunikasi yang baik. Saat ini, jarang remaja yang menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Bahasa yang sering mereka gunakan yaitu bahasa gaul. Seharusnya ada tindakan yang nyata dari diri sendiri, masyarakat, dan pemerintah agar memiliki rasa bangga dengan bahasanya sendiri. Dalam proses pembelajaran, kita dapat menggunakan bahasa Indonesia agar mahasiswa dari suku lain dapat memahami apa yang disampaikan. Oleh karena itu, bahasa Indonesia dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi yang baik. Jadi, bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa sebagai identitas bangsa Indonesia dan sebagai lambang kebanggaan nasional. Ke pasar membeli tomat untuk sang ratu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.